gak akan rugi. Perniagaan tahu ya Pak ya? Paham banget Bapak perniagaan itu. Bisnis gitu ya, perdagangan nggak akan rugi. Jadi orang yang senantiasa baca Quran, apa udah, sholat, infak, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka orang kaya begitu kata Allah, tijaratan lan tabur, yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi kalau Allah yang bilang tidak akan pernah rugi, nggak akan pernah rugi. Karena Allah yang bilang, bukan kita ya. Kalau kita bilang nggak akan rugi, bisa jadi rugi ya. Itu kalau Allah yang bilang kan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Jadi nih, tanamkan ke anak-anak kita dari sedini mungkin, biar senantiasa selalu baca Quran. Walaupun sekarang baru belajar baca, belajar menghafal surat-surat pendek, biar nanti mereka tuh terbiasa baca Quran. Ya. Kemudian gini, dalam Quran juga kan isinya nggak cuma perintah, nggak cuma larangan, tapi di situ juga ada kisah-kisah. Yang kisah-kisah ini merupakan kurikulum yang diajarkan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh ya. Misalnya begini, ketika Nabi Yusuf masih kecil itu mimpi, anak kecil mimpi kata beliau itu gimana? Diceritakan ke bapaknya mimpinya. Qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kan gitu ya. Yang sering baca surat Yusuf mah hafal nih. Kan ibu kalau udah hamil 10 kali tuh sering baca surat Yusuf ya. Nah, kata Nabi Yusuf, ini Allah jelaskan. Wahai bapakku, aku mimpi. Sesungguhnya ada 11 bintang, bulan dan matahari semuanya sujud kepadaku. Jadi mimpi itu dari mimpi. Nah pertanyaannya, Nabi Yusuf menceritakan mimpi kepada bapaknya, kenapa kira-kira? Karena Nabi Yusuf itu tahu betul siapa bapaknya, dekat dengan bapak gitu, dekat. Nah ini maksudnya biar kita nih anak-anak kita, kalau kita ambil dari rangkaian kisah ini ya, kalau ada masalah biar ngomong ke bapaknya gitu, ke orang tuanya. Makanya dalam hal ini orang tua kepada anak harus dekat. Ya ibu nih alhamdulillah nganterin anak bonceng gitu ya, bapak juga anterin, biar deket sama anak itu, biar hubungan psikologi sama anak itu terjadi gitu, sehingga nanti anak itu kalau ada apa-apa ngomong sama bapaknya ya, karena anaknya yakin banget bapaknya pasti ngasih solusi yang terbaik. Kata bapaknya gimana? Ya bunayya la taqsus ru'yaka. Bapaknya bilang kepada Nabi Yusuf, wahai anakku, kamu jangan ceritain mimpi ini ya kepada saudara-saudara. Nggak boleh diceritain. Kenapa Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Yusuf ya? Kan Nabi Yusuf bapaknya Nabi Yakub bapaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak bapaknya Nabi Ibrahim. Makanya kata Nabi, Al-Karim Ibnul Karim, anak yang mulia, orang mulia, anak orang mulia, cucu orang mulia, cicit orang mulia gitu. Jadi kalau di atas engkong apa kalau di sini tuh? Di atas kakek apa namanya? Hah? Misalnya saya punya bapak terus punya kakek, habis kakek apa? Buyut ya, berarti nggak jauh beda sama saya itu, sama buyut berarti ya. Buyutnya orang mulia, kakeknya orang mulia, bapaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Itu kita pengen begitu tuh. Dari kakek, bapak, anak, cucu, semuanya orang mulia, pengen begitu. Kan gini bagi orang tua itu. Kalau orang tuanya soleh, misalnya kita nih, bapak, ibu jadi orang soleh, kata Allah gimana?
Kalau kita lihat surat Al-Kahf itu, wa kana abuhuma sholihah, bapaknya orang soleh. Akibat bapak dan ibunya orang soleh, Allah menjaga keturunannya. Gitu. Jadi kalau kita pengen anak kita, keturunan kita dijaga oleh Allah, kitanya berusaha mensolehkan diri dulu. Gitu ya, Bu ya. Kemudian misalnya gini, kita punya anak yang soleh, perempuan soleha, laki-laki soleh, anak kita 10 soleha soleh semua, anak kita 12 soleh dan soleha semua, maka kata Nabi, itu adalah jariyah yang tidak pernah terputus. Ya kan? Kan kalau anak Adam mati kan putus semuanya, kecuali 3 itu ya. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita mah pengen kita jadi orang soleh sehingga keturunan kita dijaga, anak kita orang soleh sehingga kita nanti didoain gitu. Pengennya mah begitu. Mau nggak? Pengen banget itu gitu ya. Saya juga berusaha seperti itu, berusaha. Nah, di kisah Nabi Yusuf ini ada pelajaran untuk itu. Ya. Jadi bapaknya itu ketika anaknya menceritakan masalahnya, kata bapaknya, "Nak, kamu jangan ceritaan ini kepada saudara-saudaramu." Kenapa nggak boleh? Nanti saudara-saudaramu ngiri sama kamu. Ngiri tahu ya? Kalau bahasa orang saya mah sirik. Bukan pakai sin besar ya, pakai sin kecil, sirik. Kalau syirik mah menduakan Allah Ta'ala ya. Ini mah sirik loh gitu. Maksudnya ngiri gitu, hasad. Kalau dalam bahasa agama mah hasad. Kenapa hasad? Karena bisa jadi salah seorang atau saudaranya itu tahu nanti tafsir mimpinya, bahwa Nabi Yusuf nanti akan jadi orang besar kalau mimpinya kayak begitu. Makanya bapaknya melarang untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya. Nah, anak Nabi Yakub yang lain ini yang 10 orang itu kan anaknya 12 ya, 10 orang dan 2 Yusuf dan Benyamin, sisanya saudaranya 10. Jadi dua kubu dari 2 kubu ya. Ngelihat ternyata nih Nabi Yakub lebih condong kepada Yusuf dan saudaranya, lebih cinta gitu, lebih memperhatikan anak yang 2 ini ketimbang yang 10. Makanya Allah menceritakan timbul kedengkian di hati mereka. Ini kita nih yang punya anak lebih dari 1 siapa? Banyak ya. Insya Allah ini mah ibu-ibu yang anaknya banyak lah, insya Allah ya. Anaknya banyak kan rezekinya banyak gitu. Ya Pak, anaknya banyak. Jangan kayak saya cuma 5, ibu harus 12 gitu ya. Ya. Pak Ali udah berapa Pak Ali? 4 ya, belum ya? Belum nyanyiin saya ya. 1 lagi Pak, belum. Ya, jadi kalau anaknya lebih dari 1, maka perlakukan mereka dengan adil. Nggak boleh pilih kasih, nggak boleh. Nggak boleh kita membeda-bedakan satu dengan yang lain, walaupun kita menyayangi salah satu di antara mereka. Karena ada anak yang suka girangin hati kita, ada nggak ya? Ada ya. Kadang ada yang buat kita kesel banget tuh anak udah minta duit mulu misalnya gitu. Disuruh bantah, iri gara-gara ana khairum minhu gitu kata dia gitu. Saya lebih baik daripada Adam. Gara-gara ngelihat Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran besar buat kita. Bahwa kita sebagai orang tua tidak boleh membeda-bedakan anak dalam kasih sayang. Ya, walaupun dalam pemberian misalnya anak yang satu SMP yang satu SMA tentu beda ya. Beda gitu, beda pemberiannya juga beda karena kebutuhannya juga berbeda. Nah, kalau kita lanjutin berikutnya kan setelah Yusuf dibuang kan diambil oleh siapa? Diambil oleh musafir ya, diambil oleh musafir, kemudian dijual dengan harga yang murah, dijual, kemudian dibeli oleh Kitir itu menteri urusan pangan di Mesir, yang istrinya yang kita kenal dengan nama Zulaikha ya, Zulaikha ya, wanita bangsawan yang ngambil Yusuf sebagai anaknya. Tapi kan nggak sampai di situ ceritanya. Harusnya kan gini,
Kalau udah diambil seorang bangsawan, ya udah selesai lah, ya. Udah kebutuhannya dipenuhi, sekolahnya dijamin. Misalnya kalau kayak kita mah ya, bapak angkatnya orang kaya udah cukup, udah selesai penderitaannya udah. Ternyata enggak sampai di situ. Justru karena dipungut oleh orang kaya tadi, oleh Kitpir tadi, oleh Julaiha tadi, disinilah awal dari musibah atau cobaan yang lebih berat, ya kan? Kita tahu endingnya apa nanti. Nabi Yusuf digoda kan, digoda melakukan sesuatu yang keji gitu. Kan Nabi Yusuf juga sebagai laki-laki normal juga tertarik pada wanita, ya kan ya? Sebagaimana perempuan juga yang normal tertarik kepada laki-laki. Dua-duanya punya ketertarikan. Hanya saja tadi nasihat bapaknya, wajah bapaknya itu terbayang di hadapan Yusuf, sehingga dia tidak mau menuruti ajakan wanita yang telah membesarkan dia. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan kayak seperti ini ya. Sesungguhnya tuanku yang memelihara aku itu dengan baik. Tidak beruntung orang-orang yang zalim. Nah, dalam satu riwayat, begitu Yusuf kepengen, terbayang wajah bapaknya, Allah ngasih tanda-tanda berupa dihadirkan wajah Yakub. Ini kan berarti emosional seorang bapak dengan anak itu dekat sekali. Ya. Jadi biar gini misalnya, anak kita mau berbuat macam-macam nanti. Kalau dekat sama bapak dan ibu, nanti anak kita mikir, ntar bapak saya bagaimana ya, gitu. Ntar bagaimana dengan ibu saya? Dia udah ngedidik saya dengan baik, bapak saya udah sayang sama saya, masa saya akan mencacatkan nama baiknya? Nah kira-kira begitu ya. Ini akan semoga juga bisa kita raih ya, asal bapak dan ibu itu sama anak itu dekat. Ya dekat, punya hubungan psikologis yang baik, gitu ya. Bisa nggak kira-kira? Semoga ya bisa ya. Diusahakan, kalau belum bisa diusahakan. Kemudian gini, nanti kita tahu lah endingnya kisah Yusuf itu ya udah terlalu banyak dikisahkan. Setelah dia digoda, dia kan nggak mau, lari ke pintu, kemudian ditarik gamisnya oleh Julaiha, ya. Begitu dia buka pintu, ada suaminya di depan pintu. Maka kan istrinya langsung bilang, apa hukuman bagi orang yang akan berbuat buruk kepada keluargamu? Dipenjara atau diajab pedih gitu, dihukum dengan hukuman yang keras. Padahal yang salah siapa? Yang perempuan, ya kan? Nah, kemudian kata Yusuf, dia yang goda saya, bukan saya yang goda dia. Akhirnya saksi dari keluarga Julaiha itu memberikan kesaksian kan, di dalam Quran diceritakan nih, kalau gamisnya robek di depan, Yusuf yang salah, perempuan itu yang benar. Tapi kalau gamisnya koyak di belakang, maka Yusuf yang benar, perempuan itu yang salah. Ketika diperiksa ternyata gamisnya koyak di belakang. Nah ternyata berarti yang benar siapa tuh? Yusuf, yang salah perempuannya. Maka kata suaminya, Yusuf, bahasa kita nih ya, udah Yusuf, berita ini kamu redam aja, jangan diceritain. Ini kan aib keluarga kan begitu ya. Kepada istrinya dia mesen, wah istriku, mohon ampun kamu sama Allah, tipu dayamu sangat besar. Nah kan disimpan tuh rahasia bu ya. Kita kan kalau punya rahasia disimpan apa diungkap? Disimpan. Walaupun kadang kita ngomong sama orang terdekat, ya orang terdekat suka ngomong. Kan kalau nyimpen sendiri nggak kuat kita kadang-kadang. Suka curhat sama orang dekat gitu ya. Nah, peristiwa ini bocor juga keluar, bocor gitu. Keluar sehingga orang-orang pada ngomongin tuh Julaiha tuh istrinya Perdana Menteri jatuh cinta sama budaknya. Budaknya telah membuat dia mabuk kepayang. Kalau bahasa kita mah ya diomongin gitu, diomongin. Ketika omongan itu sampai kepada Julaiha, dia kan nggak enak juga diomongin ya. Diundang tuh mereka tuh diundang disuruh datang, dah kamu ke rumah saya. Dijamu, dikasih makanan, dikasih pisau buat motong jamuan itu ya. Ketika sudah seperti itu, Yusuf disuruh keluar ya. Ukhruj alaihin gitu kalau bahasa Quran itu.
Nah ketika Nabi Yusuf keluar itu, mereka semuanya, apa bahasa ibu tuh kalau sekarang? Kalau ngelihat laki-laki tampan tuh, terpesona, ya, kagum, apalagi takjub, ya, sampai mereka tidak sadar melukai jari-jari mereka sendiri. Apa kata mereka? Mahadha basyaru, ini bukan orang, gitu. In hadha wa malakul karim, ini adalah malaikat yang mulia karena saking tampannya itu. Nah, kalau kita lihat nanti seperti itu, memang panjangnya kisahnya ya. Tapi kita ambil kisah begini. Kan Nabi Yusuf tuh kalau kita lihat memang nggak enak semua ceritanya, nggak enak gitu. Coba udah dihitung nggak? Dari mulai diiriin saudaranya. Ibu punya saudara nggak? Punya ya. Saya gini Bu, ada orang Rajab ke rumah saya. Orang Rajab orang mana gitu. Salah satu yang membuat dia nggak betah, mohon maaf bukan orang Rajab ini mah. Kebetulan dia tinggal di Rajab gitu. Saya tinggal di Rajab. Itu yang membuat salah satu dia nggak betah, diiriin orang, gitu, diiriin gitu. Saya mau pindah Ustaz lah, itu diiriin gitu. Di apa ya? Apa sih bahasa kita itu? Ya diiriin, paham ya? Nah, Nabi Yusuf tuh diiriin saudaranya, dibuang ke sumur, apalagi dijual, sekalinya dipungut, digoda. Kan nanti digoda lagi, Nabi Yusuf berdoa, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada ngikut ajakan mereka, gitu kan? Akhirnya kan dipenjara dalam waktu yang tidak sebentar. Kan nggak enak semua itu. Pernah di penjara kan nggak ada yang penjara ya, nggak enak loh di penjara itu, pasti nggak enak. Orang kita di kamar mandi aja kejebak seharian, puyeng ya kan ya. Iya, apalagi di penjara. Dulu waktu saya STM itu, teman-teman masuk ke kamar mandi, ada beberapa masuk kamar mandi, saya nggak tahu kalau pintu itu nggak bisa dibuka, saya tutup pintunya. Mereka kejebak di dalam kamar mandi itu dalam waktu yang lama. Ya, waduh rasanya kayak gimana itu ya, kejebak di kamar mandi, apalagi di penjara. Ya, kalau ngedengar cerita-cerita yang dulu ada sih cerita ke saya, kasus-kasus yang narkoba misalnya ya, dia suruh berdiri, waduh saya berdiri saya gitu, seharian semalaman, tidur juga berdiri, aduh naudzubillah ya. Kita berdoa Allah dari hal yang demikian. Nah kan nggak enak, sama-sama nggak enaknya. Tapi lihat, nanti endingnya Nabi Yusuf itu jadi orang besar, jadi orang dekat raja, jadi orang yang mengatur pangan kerajaan. Jadi maksud saya begini, kalau selama ini kita capek didik anak, capek nganterin anak, capek anak belum nurut sama kita harus ngasih uang sama mereka ya, walaupun hasilnya belum kelihatan, maka anggap itu harga yang harus kita bayar buat satu kemuliaan nanti. Ya, kan pengen anak yang soleh harus berusaha. Nggak mungkin kita tuh punya anak yang soleh tiba-tiba, kan enggak kan? Nggak, bahkan kata guru-guru kita gitu. Misalnya gini, bapak pencariannya, kalau pencariannya, tahu paham pencariannya ya? Sampai ke bahasa kampung nih, penghasilannya gede, ibu juga penghasilannya gede. Kemudian anak dititipkan di sebuah lembaga pendidikan dengan bayar yang mahal, keluar jadi orang soleh. Enak banget kalau gitu kan? Tinggal bayar aja, udah bayar 100 juta, pulang-pulang kamu jadi orang soleh, masya Allah. Enak banget kalau begitu Maya. Sunatullahnya enggak begitu. Sunatullahnya pendidikan ini diserahkan kepada kedua orang tuanya. Sunatullahnya gitu. Makanya kata Nabi apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Apa? Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kan nggak bilang orang tuanya yang buat dia Muslim, enggak, karena memang fitrahnya sudah Muslim, cuma orang tuanya yang mewarnai. Ya makanya Bapak dan Ibu alhamdulillah yang kumpul di sini, masya Allah, semoga jadi orang tua pilihan ya, yang jadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa kita peduli dengan pendidikan anak-anak kita. Insya Allah ya, doanya udah pada hafal, dulu pernah diajari. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, sedikit lagi Bu ya. Ketika kita nasihatin anak, ini penting nih, nasihat orang tua ke anak, penting banget nih. Karena kata Allah,
wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat karena nasihat itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Nasihat kita kepada anak kita itu kadang-kadang kan mental ya. Bahkan kita ngasih nasihat kemana, anak kita kemana gitu ya. Ini sering kali. Maka nasihat itu harus kita manage sedemikian rupa, terutama timingnya. Jadi tidak semua kejadian itu kita ngasih nasihat, tidak semuanya. Contoh begini, Nabi itu punya pembantu orang Yahudi, masih kecil pembantu. Selama dia membantu Nabi enggak ngedakwahin, maksudnya enggak nyuruh dia masuk Islam, enggak. Nah begitu dia sakit, Nabi jengukin. Ketika Nabi jenguk, Nabi bilang, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu anak ngelihat bapaknya yang Yahudi. Kemudian kata bapaknya, udah nak, kamu ikutin Abdul Qasim, ikutin Nabi Muhammad SAW. Maka anak itu mengucapkan syahadat. Maka kata Nabi, Maha Suci Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Artinya gini, yang kita ambil pelajarannya, Nabi ngajak dia masuk Islam itu pada saat yang tepat, pada saat dia sakit. Kan anak kita suka sakit juga kan, kita aja suka sakit, asal jangan sakit hati aja ya sakit kan gitu. Ketika anak sedang sakit itu saat yang tepat buat ngasih nasihat. Misalnya anak kita malas sholat, sakit, lunak kata ibu juga, kalau lagi sehat sholatnya dijaga. Kan kalau lagi sakit mau gimana, orang kena air aja meriang, kita kan dingin gitu ya. Makanya mumpung sehat, ayo kita laksanakan perintah Allah dengan baik. Ini timingnya tepat. Atau yang kedua begini, ketika makan pulang ngaji di sini, anak-anak kita ajak makan di balik kita. Itu iklan saudara nih. Ya, iklan. Ntar dapat 10% saya. Ya, begitu dimakan, kan kumpul tuh ya Bu ya. Kumpul dengan anak, dengan suami kalau ada itu. Di situ kan anak itu karakter aslinya muncul. Zaman Rasulullah itu ada anak-anak yang tangannya kesono kesini makan gitu. Kemana kesono kesini. Maka kata Nabi, nah, ke anak kecil tuh, kalau makan mulai baca bismillah. Kalau makan dengan tangan kanan ya. Kalau makan mulai dari yang deket-deket dulu, jangan yang jauh, yang dekatnya dulu. Nah ini berarti saat itu Nabi ngajarin adab kepada anak kecil di waktu yang tepat. Maka kalau kita punya momen-momen seperti itu, masukin tuh akidah tuh ke anak itu. Tuh nak, kita makan bareng enak banget ini ya. Coba nanti sampai ke surga kita begini, begitu tuh betul ya. Sampai ke surga kita begini, anak, bapak, encang, encingnya, babe, kakek, nenek, ke surga bareng-bareng. Kan momennya sedang terbuka tuh, ya, sedang dia merasakan enaknya. Maka momen seperti itu masukkan akidah, masukkan nasihat. Itu momen yang tepat, ya. Atau dalam perjalanan kayak ibu misalnya antar jemput, nih bapak antar jemput ya. Dalam perjalanan itu kan anak terbuka otaknya, ngelihat pemandangan yang enak gitu. Ngobrol, jangan sampai nggak ngobrol, biasakan ngobrol yang baik-baik ya. Tadi diajarin apa nak? Diajarin hadis ya. Udah hafal belum? Belum, ntar kita hafalin bareng-bareng ya. Ajarin ayah dong, ajarin ibu dong, biar ibu juga pengen dong hafal kayak kamu gitu Bu ya. Insya Allah anak-anak kita nurut sebagaimana Nabi ngajarin Ibnu Abbas ketika dibonceng. Ya gulam, ihfadillah yahfadka gitu. Hai gulam, hai anak, jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu gitu. Jadi momen-momen seperti itu dimanfaatkan oleh kita para orang tua sehingga anak tuh enggak jenuh nerima nasihat. Jadi jangan sampai anak itu berpikir, ih ibu mau ngomong mulu gitu, nggak ada berhentinya ibu mana saya gitu. Sehingga anak itu, aduh bukan yang ngedenger, udah nutup telinga duluan. Ya, duh emak gua bercerewet kata Rasulullah. Ya, nggak mau diam, dia mau nggak boleh gua salah sedikit. Kira-kira begitu ya. Nah, kita harus irit dalam memberi nasihat, gitu ibu ya.
Nih, ini berbagi sedikit lah, surang sedikit, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Nanti setelah ini bagi rapot. Saya seneng ketemu dengan ibu dan bapak sekalian. Pengennya mas sekalian pada ngaji, pengennya gitu ya. Memang waktunya ya Allah pengen gitu. Saya ini belum selesai, ngambil sanadnya belum selesai. Baik, kali ada yang mau nanya, silakan kalau ada mau nanya. Ya silakan. Pak Ustad, kalau ada yang mau nanya Ustad, sebelum bagi rapot. Gini. Oh enggak. Ayo silakan bu, nggak apa-apa. Kita diskusi aja, diskusi ya. Alhamdulillah saya sudah punya cucu 3, alhamdulillah ya. Atau orang-orang Ustaz masih muda udah punya cucu atau nggak apa-apa emang kenapa? Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa saya punya cucu 3, punya menantu 2, punya anak 5, yang ada 4. Semoga cucunya mau nambah lagi, alhamdulillah. Ya. Senang bu banyak cucu itu, banyak anak tuh senang. Melihat cucu tertawa kita yang senang, gitu ya. Ayo silakan. Ya. Ya, baik. Kalau tidak ada, dia yang nanya. Ya coba Ustaz silakan untuk nanya. Bismillah. Walaupun saya belum punya anak ya Ustaz ya. Oh iya, belum nikah punya anak. Saya ada berapa? 10, 30. Apa itu? Ngajar siang, ngajar sama sore. Iya, punya 30 anak murid. Belum punya anak udah ngajar 30 anak. Masya Allah. Jadi kalau antum punya anak udah terdidik, mendidik anak gitu. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kan beberapa santri itu ketika dia di majelis dan dia di rumah udah sekolah. Iya. Dia sekolah dari pagi, pulang jam siang lah, Iya. terus langsung ngaji lagi. Iya, betul. Terus di rumah ngaji lagi. Iya. Itu menurut Ustaz seperti apa? Ya gimana lah baiknya gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi gini, memang hidup kita tuh kan gini, kalau kita lihat keseharian Nabi itu kan enggak semuanya full dalam aktivitas yang sama. Kita belajar hari-hari Nabi ya. Nabi itu bangunnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur. Bangun tidurnya diatur. Dari mana kita tahu Nabi diatur bangun tidurnya? Dari surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang yang tidur, yang selimut, kata Allah gitu. Bangun kamu di waktu malam kecuali sedikit. Kapan itu sedikitnya tidur? Kamu bangunnya tengah malam, tambahin sedikit atau kurangi sedikit. Itu Nabi suruh bangun tuh di tengah malam. Makanya kalau kita lihat Nabi itu tidurnya ba'da Isya, kalau dia tidak ada kegiatan yang lain. Nah kita, anak-anak kita itu habis Isya tidur apa enggak? Enggak, iya. Tidurnya malam. Tahu nyontoh siapa kali? Nyontoh bapaknya apa nyontoh ibunya gitu. Harusnya kalau nggak ada kegiatan tidur. Biar apa? Biar bisa bangun malam. Setelah bangun malam, kemudian ke subuh tuh salat subuh ya. Nabi itu kalau habis salat subuh nggak langsung pulang di masjid. Zikir, baca Quran, belajar mengajar sahabat. Kemudian begitu waktu suruh tiba, salat suruh. Ya salat duha di awal waktu. Baru pulang ke rumahnya dan mendoakan istri-istrinya. Ibu didoakan sama suami. Pulang subuh dari masjid. Didoain nggak? Kadang-kadang lu jangan enggak ya? Ya, Pak, istri didoain nggak Pak? Didoain ya. Doain minimal gini. Semoga ibu atau umi selalu sehat ya. Minimal begitu. Masa nggak bisa Pak? Bisa lah, insya Allah ya. Bisa ya. Bu, semoga tetap sehat ya. Kan ibu, amin. Enggak, tumben doain saya. Orang nggak pernah didoain, begitu didoain ngomongnya tumben ya. Tumben-tumbenan dia ketemu Ustaz mana nih dia. Makanya soal luhur ngaji bu ya. Jadi doain tuh. Setelah itu baru Rasulullah beraktivitas. Ya kan ya. Menjelang zuhur Rasulullah tidur. Menjelang zuhur tuh tidur. Qailulah namanya sebentar. Baru sholat zuhur dan sholat sunnahnya.
ya. Nanti aktivitas lagi sampai asar, kemudian aktivitas lagi sampai maghrib. Nah habis maghrib ke isya biasanya tuh ada yang ngepulangnya sampai isya ngasih pembelajaran. Habis isya kalau nggak ada kegiatan lain, Rasulullah pulang kepada istrinya dan mendoakan lagi 2 kali didoain. Kita mau sekali ke kagak ya, 2 kali sehari 2 kali didoain Pak, didoain. Baru Rasulullah tidur di mana jatah dia tidur ya. Kan rumah istri Nabi mah gitu ya, dekat masjid. Nah ini kalau kita ngelihat perilaku Nabi, begitu juga harusnya kita. Kalau toh tidak bangunnya tengah malam karena amanat Nabi itu luar biasa, kita mah jangan sampai tengah malam, nggak kuat kita mah. Saya tidur setengah 12, bangun jam 4 harus ngisi kajian, mata saya nggak mau merem, nggak mau terbuka gitu. Ya Allah udah jam 4 ya Allah mata saya, karena tidurnya jam 12 gitu. Bangun jam 4 kan 4 jam tuh ya, sebenarnya 4 jam cukup lah, tapi mata nih nggak mau diajak melek gitu. Aduh udah duduk Masya Allah mata berat banget gitu, karena punya tanggung jawab harus ngisi kajian di satu masjid. Habis subuh kita paksain bisa gitu. Nah kita biar amanatnya enggak terlalu besar, biar anak-anak kita itu